Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi tentang materi kertas kerja dan juga pembuatan daripada laporan keuangan setelah kita mengisi penuh kertas kerja. Nah, di sini buku yang saya gunakan adalah Kiso, Financial Accounting dari Kiso di chapter 4. Oke. Di sini ada satu perusahaan jasa yaitu Pioneer Advertising. Di sini untuk Oktober 2020 periode worksheet-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ada trial balance, ada adjustment, ada adjusted trial balance, ada income statement, dan juga balance sheet. Jadi saya refresh lagi terkait dengan materi worksheet. Yang pertama adalah trial balance. Semua yang menyangkut akun trial balance akan kalian tuliskan berurut ya, dari mulai akun nomor 1 aset, 2 liabilitas, 3 ekuitas, dan revenue, kemudian expense. Ini dari row 8 sampai dengan row 20 itu merupakan akun-akun yang ada di trial balance atau neraca saldo sebelum adanya penyesuaian. Jadi ketika adanya penyesuaian, terus kemudian kalian temukan akun-akun baru, maka akun-akun itu akan kalian tuliskan di bawah sini. Ya, di bawah item akun neraca saldo sebelum disesuaikan. Kita lihat dulu untuk poin A, untuk adjustment. Nah, tadi udah trial balance sudah kita bahas. Intinya adalah memindahkan saldo akhir dari buku besar ya. Jangan lupa atau jangan salah untuk memindahkan sesuai dengan saldo normalnya. Kita harus periksa lagi apakah aset memang di debit, liabilitas di kredit, kemudian ekuitas di kredit, kemudian revenue ada di kredit, dan juga expense ada di debit. Kita pindahkan. Nanti ketika dipindahkan debit kredit trial balance akan sama ya, balance. Kemudian untuk penyesuaian, di sini sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya terkait dengan jurnal penyesuaian yang dilakukan atas akun-akun deferral dan juga akun-akun akrual. Di sini kita lihat untuk Pioneer sendiri, adjustment point A itu terkait dengan pemakaian daripada supplies atau perlengkapan. Ini dibuktikan dengan jurnal supplies expense pada supplies di entry. Karena supplies expense ini akun yang baru, maka dipindahkan di row 24. Kemudian untuk yang B, ini adalah insurance expense dan juga prepaid insurance. Ini tujuan jurnalnya adalah kalau insurance expense ke prepaid insurance ini adalah untuk merecord asuransi dibayar di muka yang sudah expired gitu. Atau yang sudah terpakai, yang sudah expired harus kita sesuaikan dengan jurnal tersebut. Nah, kemudian ketika sudah di entry untuk poin B, kita masuk ke poin C. Poin C ini ada depresiasi expense ke akumulasi depresiasi. Ini tujuan jurnalnya adalah untuk melakukan penyesuaian atau untuk mendepresiasi aset tetap berupa equipment. Gitu. Ingat kalau misalkan tidak diketahui jumlahnya, jumlah depresiasinya, nanti kalian disuruh misalkan mendepresiasi dengan metode garis lurus, nanti kalian harus cari dengan cara harga perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset tersebut. Nah, sudah depresiasi, kita masuk ke poin D. Poin D itu service revenue. Poin D itu adalah ya,
Unearned service revenue, pada revenue ini itu adalah jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan yang sebenarnya atas pendapatan diterima di muka. Artinya yang dulu pendapatannya masih diterima di muka, sekarang pendapatannya sudah direalisasikan. Sehingga ketika sudah direalisasikan, unearned service revenue-nya yang semula ada di kredit harus kita debitkan. Kita akui pendapatan sesungguhnya, berarti service revenue-nya harus ada di kredit. Ya, selesai di poin D, kemudian masuk ke poin E. Poin E di sini adalah account receivable. Account receivable pada service revenue ini adalah untuk mengakui pendapatan tetapi belum diterima kasnya. Berarti di sini jurnalnya ada account receivable pada service revenue sebesar 200. Selesai dengan poin E, kita masuk ke poin F. Di sini poin F itu ada interest expense pada interest payable, di mana di sini kita melakukan penyesuaian atas akru beban bunga, atas akru bunga. Artinya kita mengakui beban bunga padahal nanti bayar beban bunganya nanti, dibayarnya nanti. Tidak masalah, kita lakukan interest expense pada interest payable sebesar 50. Nah, kemudian setelah F, yang G, salary expense to salaries payable, ini adalah untuk mengakui beban gaji yang terutang, pada saat Oktober, periode tutup bukunya, itu belum ada pembayaran gaji, tetapi kan karyawannya sudah bekerja ke perusahaan sudah menikmati sudah menikmati manfaat dari jasa karyawan, sehingga kita bisa mengakui beban terlebih dahulu. Salaries expense pada salaries and wages payable. Setelah kita input A sampai F berpasangan pada kolom adjustment ini, debit kredit berpasangan, kita akan mendapatkan totalnya adalah 3.440 baik di debit maupun di kredit. Setelah kita punya adjustment, maka saldo-saldo di trial balance sebelum penyesuaian itu akan kita sesuaikan. Gitu, kita lihat ya masing-masing saldo normalnya. Gitu. Nanti kita lihat saldo normalnya, kemudian kita lihat adjustmentnya apakah dia di debit, apa di kredit, dia mengurang atau menambah. Gitu. Kita lihat untuk kas itu tidak ada penyesuaiannya, sehingga langsung bisa kita ambil saldonya dari trial balance. Kemudian untuk supplies, ternyata ada pengurangan 1.500 di kredit, sehingga supplies kita adalah 2.500 dikurang 1.500. Kemudian untuk prepaid insurance, di sini adalah trial balance 600 dikurang adjustment 50. Karena dia ada di kredit, maka dia harus mengurangi, karena aset di sini adalah normalnya di debit. Equipment tidak ada penyesuaian, kita masukkan 5.000. Notes payable atau wesel bayar tidak ada penyesuaian, kita masukkan di kredit sebesar 5.000. Account payable atau utang usaha tidak ada penyesuaian, langsung kita masukkan 2.500. Di sini untuk row 14 atau unearned service revenue, pendapatan diterima di muka yang merupakan liabilitas jangka pendek, ini ternyata ada pengurangan liabilitas sebesar 400 di posisi debit. Kredit dikurangi debit, maka 1.200-nya harus berkurang. Menjadi 800 ada di sisi kredit. Owner's capital atau modal pemilik tidak ada penyesuaian, sehingga langsung bisa kita masukkan 10.000 di posisi kredit. Owner's drawing itu adalah price ya, pengambilan modal dari pemilik itu ada di debit 500, masukin aja 500. Kemudian untuk service revenue sendiri terdapat 2 penyesuaian.
Gitu, semuanya adalah penambahan revenue. Oke, yang pertama yang D itu adalah terkait dengan unearned service revenue dan yang E adalah dengan pengakuan account receivable. Sehingga 10.000 bertambah 600 menjadi 10.600 di posisi normalnya yaitu kredit. Kita masuk ke salaries and wages expense terakhir. Itu ada saldo 4.000 tetapi ada penyesuaian 1.200 di debit sehingga adjusted trial balance-nya menjadi menambah 5.200. Ya, kemudian untuk rent expense sendiri ini tidak ada penyesuaian ya. Rent expense langsung masukin aja 900 dari trial balance. Nah, adapun akun-akun tambahan yang bertambah gara-gara adanya adjustment, kita input juga salaries expense karena awalnya tidak ada di trial balance, maka langsung kita masukkan ke adjusted trial balance sebesar porsi adjustment-nya. Disesuaikan juga apakah dia debit atau kredit. Contoh saja, supplies expense akan kita masukkan ke adjusted trial balance dengan posisi debit juga. Insurance expense juga masuk ke debit. Kemudian akumulasi depresiasi ini adalah ingat ini adalah kontra aset. Jadi dia memang saldo normalnya kontras dengan saldo normal aset biasa. Jadi dia memang adanya di kredit. Oke. Di sini dia ada di kredit sebesar 40. Begitupun juga dengan depresiasi expense, segala jenis expense akan dipindahkan di debit, kemudian untuk payable, salaries and wages payable dia akan di kredit. Nah, kita lihat, kita tambahkan semua adjusted trial balance baik dari akun yang awal dari trial balance sampai dengan akun-akun tambahan. Pastikan debit kreditnya sesuai, masuk di tempat yang tepat. Kita lihat ternyata di sini ada saldo trial balance setelah penyesuaian 30.190 di debit dan juga 30.190 ada di kredit. Setelah itu kita pindahkan lagi untuk akun-akun neraca akan kita pindahkan ke kolom neraca. Untuk akun-akun laba rugi atau akun nominal, akun yang bernomor akun 4 dan 5 itu akan pindah ke income statements. Nah, sekarang untuk income statements-nya sendiri, di sini ada revenue, kita masukkan. Ingat, masukinnya untuk income statement dan balance sheet, semua kita pindahkan ke adjust, dari sumbernya adjusted trial balance. Dipindahkan service revenue-nya 10.600, salaries and wages expense-nya di debit, rent expense, supplies expense. Jadi intinya yang masuk ke income statements adalah revenue dan juga expense. Ingat, unearned service revenue itu belakangnya aja ya revenue. Cuma dia kan unearned service revenue, pendapatan diterima di muka, artinya itu bukan revenue, dia justru kewajiban. Jadi unearned service revenue tidak bisa dimasukkan ke income statements. Setelah kalian pindahkan revenue dan berbagai expense, didapat bahwa expense-nya adalah 7.740 dan revenue-nya adalah 10.600, di mana pada posisi income statement kalau kreditnya lebih besar berarti kan revenue-nya lebih besar sehingga ada laba usaha. Ada laba usaha sebesar 2.860, nanti 2.860-nya akan dipindahkan ke modal. Gitu, ke return earning atau ke saldo laba. Jadi kalau perusahaan laba berarti modalnya bertambah, kalau perusahaan rugi berarti modalnya akan berkurang. Di sini 2.860 seharusnya selisihnya akan sama dengan selisih balance sheet debit kredit.
Untuk balance sheet, kita masukkan semua akun aset, semua akun liabilitas, dan juga ekuitas. Jangan lupa untuk accumulated depreciation, ini ada di posisi kredit. Kita lihat ya, untuk akun aset kan awal nih, ada di debit semua. Untuk account payable, row 13 sampai dengan row berapa? Row 16, yaitu owner's drawing, ekuitas, itu dia ada posisi untuk owner's capital dari notes payable sampai owner's capital kan dia di kredit, owner's drawing dia masuknya ke ekuitas, tetapi dia kontra dari ekuitas, dia ada di debit. Di sini ada apa lagi? Ada depresiasi expense juga masuk ke neraca. Kemudian account receivable bagian dari neraca, interest payable dan interest salary payable itu bagian dari neraca di posisi kredit. Nanti dijumlahkan untuk item-item balance sheet-nya, di debitnya ternyata 22.450 sementara di kreditnya 19.590 kita selisihkan. Ternyata didapatkan bahwa selisihnya 2.860. Jadi ini sama karena selisihnya adalah mencerminkan laba usaha yang sudah kita perhitungkan di kolom laba rugi. Nah, sekarang untuk income statement dan balance sheet-nya silahkan kalian pindahkan ke format income statements, ke format laporan keuangan, karena memang di format ini adalah kertas kerja atau neraca lajur, bukan merupakan format laporan keuangan. Format laporan keuangan adalah seperti ini. Kalian bisa mulai dengan judul laporan keuangan, nama perusahaan, kemudian nama laporannya. Karena ini laba rugi, kalian input income statement. Kemudian di sini hati-hati periodenya for the month ended Oktober 31 2020. Memang untuk income statement karena di sini adalah adalah akun-akun nominal, di mana akun nominal itu kan ditutup ya. Artinya akun nominal itu merepresentasikan saldo akun pada selama periode tertentu saja. Maka di sini judulnya harus for the month ended Oktober 31 2020. Kalau income statement-nya adalah income statement tahunan, maka judulnya adalah for the year ended, misal gitu. Untuk membuat income statement pertama-tama kita masukkan dulu pendapatan. Jadi yang akan menambah laba tuh apa sih? Revenue. Maka revenue harus ditaruh terlebih dahulu. Revenue yang utama terlebih dahulu di sini adalah service revenue. Silahkan dimasukkan 10.600 dari kolom mana income statement. H dan I akan masuk ke laporan income statement, J dan K akan masuk ke balance sheet. Di formatnya, expense itu adalah berbagai expense. Jadi ini memang ada dua metode untuk bikin format. Ada format untuk laba rugi. Yang pertama adalah single step dan ada multiple step. Kalau stepnya adalah yang pertama kita mengelompokkan revenue terlebih dahulu, baru seluruh expense, itu adalah single step. Itu nanti di materi berikutnya akan kita pelajari yang multiple step ini yang sederhana terlebih dahulu. Seluruh expense kita masukkan, ada salary, supplies, rent, insurance, dan lain-lain. Dengan total expense 7.740 sehingga kita punya net income adalah 2.860. 2.860 kita buat dulu perubahan modal ya. Di sini ada Pioneer Advertising, Owner's Equity Statements. Jadi laporan modalnya. Di sini masukkan for the month ended. Kita samakan judulnya selama bulan tertentu. Owner's Capital kita mulai karena di sini kita mau tahu mutasi modalnya, artinya modal awal ditambah dan dikurang faktor-faktor yang mempengaruhi modal, dapatnya adalah modal akhir. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa owner's capitalnya 0,
awalnya 0. Awalnya 0, mungkin di soal di sini diketahui bahwa owners capitalnya 0. Kemudian kita lihat bahwa ada penambahan modal di sini kan. Ada penambahan modal di sini 10.000. Penambahan modal awal 10.000, kemudian net income-nya adalah 2.860, artinya semua komponen modal kita masukin aja yang ekuitas. Investment atau owners apa tadi capital 10.000, net income-nya 2.860. Posisi sementara adalah 12.860, tetapi kita punya faktor pengurang modal yaitu drawing atau pengambilan modal pemilik 500, sehingga 12.860 harus dikurang 500 menghasilkan owners capital akhir 12.360. Artinya 12.360 inilah nanti yang akan kita masukkan ke balance sheet kita. Gitu ya. Jadi memang stepnya gini, harus bikin dulu income statement, harus bikin dulu owners equity, kemudian harus membuat ini balance sheet. Nah, sekarang karena kita sudah memiliki owners capital atau modal akhir yang merupakan kita tambahkan dari investment, net income dikurangi drawing, dapatnya 12.360, kita bikin balance sheet-nya. Judulnya, nama perusahaan, nama laporan keuangan, periodenya. Berbeda dengan laporan keuangan, di laporan laba rugi, laporan posisi keuangan itu adalah terdiri dari akun-akun real. Akun-akun real inilah dia itu merepresentasikan akun yang berada pada satu posisi tertentu. Dia tidak dilakukan jurnal penutup atas akun real, sehingga dia saldonya akan diperhitungkan terus dari saldo awal sampai dengan yang periode berjalan sampai pada posisi tertentu. Makanya di sini tidak ada kata for the month ended. Untuk balance sheet ini langsung saja pada posisi at atau langsung aja Oktober 31 2020. Masukkan terlebih dahulu asetnya, baru liabilitas dan ekuitas. Dimulai dari yang liquid terlebih dahulu, cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, dan pengurang equipment. Jangan lupa dia harus selalu ada ya. Karena dia ada di adjusted trial balance, jadi dia harus tampil juga nih di laporannya. Sehingga kita punya total aset yang terdiri dari current asset dan juga non-current asset 21.910. Kemudian untuk section liabilities and owners equity, kita punya berbagai liabilitas, ada notes payable, ada account payable, dan lain-lain ya. Untuk notes payable-nya kita punya di sini 5.000, account payable kita punya 2.500, interest payable dan payable lain-lainnya. Ini kalian jangan lupa masukkan dari adjusted trial balance. Setelah kalian input semua dapatnya total liability 9.550 ditambah owners capital. Ingat owners capital kita dapatnya dari owners equity statements. Di sini 12.360. Oke, sehingga total liabilities dan owners equity-nya adalah 20.910. Kita bisa lihat total aset ini sama dengan total liabilitas dan total ekuitas. Berarti kita sudah membuat dan menyusun laporan keuangan dengan tepat, merepresentasikan pos-pos laporan keuangan yang benar sesuai dengan saldo masing-masing. Ya baiklah, sekian video dari saya, semoga bisa dipahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.